Dan tak lupa pula salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, dan juga orang-orang yang ikutinya dengan baik hingga akhir zaman nanti. Saudara kaum muslimin pendengar Radio Indosiar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami untuk terus menyiapkan acara yang telah kami persiapkan untuk Anda semua, yang insya Allah pada kesempatan hari ini, di sore hari yang cerah ini, ya semoga kabar Anda semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan juga masih dalam keadaan bersemangat ya untuk terus melakukan atau melaksanakan berbagai aktivitas yang tentunya mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang sakit lepas tahurun, insyaallah tidak mengapa, mudah-mudahan sakitnya sebagai penghapus dosa insyaallah. Mudah-mudahan cepat sembuh dan mudah-mudahan lekas cepat beraktivitas kembali. Baiklah saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, insyaallah pada pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan dengarkan rekaman kajian kitab Ighatsatul Lahfan bersama Al-Ustaz Muhammad Umar Syawed hafizallahu taala. Kali ini pembahasannya adalah makna atsyab ya. Insyaallah kita akan dengarkan penjelasannya di kajian kitab Ighatsatul Lahfan ini. Kembali kita akan dengarkan dulu murotal-murotal pilihan berikut ini. Barakallahu fikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب قال فذوقوا العذاب
تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله
نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. بسم الله الرحمن الرحيم. Indah Siar menyiarkan dakwah Islam yang indah dan mudah, melantulkan suara-suara indah dari Murattal Quraniyah 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baiklah saudara kaum muslimin pendengar dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan rekaman kajian kitab Ighatsatul Lahfan bersama Ustaz Muhammad Umar Said Hafidhahullah Ta'ala. Semoga bermanfaat dan kami dari studio mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita membahas ayat Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah berbahagia orang yang telah disucikan hatinya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, sebagaimana sudah dibahas pada kajian kemarin bahwa makna ayat ini ada dua macam. Ada dua tafsir dari para ulama. Yang pertama, zakkaha maknanya adalah telah berbahagia orang yang mensucikan dirinya dengan taat kepada Allah. Ada pula tafsir yang menyatakan qad aflaha man zakkaha adalah sungguh telah berbahagia orang yang berupaya untuk mensucikan dirinya. Sudah disebutkan satu persatu pendapat-pendapat mereka dengan dalil-dalilnya atau dengan alasan-alasannya. Dan masih Ibnu Qayyim menerangkan rahimahullah tentang tafsir yang kedua dari para ulama bahwa makna qad aflaha man zakkaha adalah qad aflaha man amila khairan zakkaha bi ta'atillahi azza wa jalla. Sungguh telah berbahagia orang yang beramal dengan amal kebaikan untuk mensucikan dirinya dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula dikatakan dalam tafsir qad aflaha man zakka nafsahu bi'amalin salih. Sungguh telah berbahagia orang yang mensucikan dirinya dengan amalan saleh. Berkata pula Al-Hasan rahimahullah, qad aflaha man zakka nafsahu fa aslahaha wa hamalaha ala ta'atillahi azza wa jalla. Telah berbahagia
orang yang mensucikan dirinya dan memperbaiki dirinya, yakni membawa dirinya kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khaba man ahlakaha wa hamalaha ala ma'siyatillah, dan akan sengsara, akan merugi orang yang membinasakan dirinya, yaitu yang membawanya kepada kemaksiatan, yang membawa dirinya kepada kemaksiatan, menentang Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ucapan Ibnu Qutaibah rahimahullah, mana ayat tadi, yuridu aflah man zakka nafsahu aynamaha wa a'laha bitta'ati wal birri was sadaqah wastina'il ma'ruf. Kata Ibnu Qutaibah, yang dimaukan dalam ayat ini adalah sungguh telah berbahagia orang yang mensucikan dirinya, yakni membuat dirinya semakin berkembang sempurna, wa a'laha, menjadikan dirinya semakin mulia dengan ketaatan, wal bir, dengan kebaikan, was sadaqah, dengan bersedekah, wastina'il ma'ruf, dan dengan melakukan hal-hal yang ma'ruf, hal-hal kebaikan. Khalifina azakumullah, sesungguhnya ketika seorang beramal dengan amalan saleh, maka dia sendiri yang akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan di dunia wal akhirah. Dia berbuat kepada orang lain kebaikan-kebaikan, dirinya akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan hati, akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kesucian, akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Ini makna ayat tadi, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Ayat berikutnya, wa qad khaba man dasaha, dan sungguh akan sengsara, akan merugi, celaka seorang yang dasaha, seorang yang merendahkan dirinya sendiri, menginjak-injak dirinya sendiri, menginjak-injak martabat dirinya, merendahkan dirinya, menyengsarakan dirinya. Maknanya aina qasaha wa akhfaha bitarki amalil birri wa rukubil ma'asi. Qad khaba man dasaha, yani akan merugi orang yang naqasaha, yang mengurangi jiwanya, wa akhfaha, dan menyembunyikan dirinya, bitarki amalil bir. Qanifina azakum, menyembunyikan dirinya adalah kebalikan dari perkara a'laha, memuliakan. Menyembunyikan itu artinya dia menjadi minder, menjadi kerdil, menjadi tidak mau dia terlihat orang lain. Ini dikatakan akhfaha. Bitarki amalil bir wa rukubil ma'asi, yaitu dengan meninggalkan amalan-amalan saleh, meninggalkan dakwah kepada Allah, meninggalkan nasihat, meninggalkan al-ma'ruf, kebaikan-kebaikan, wa rukubil ma'asi, dan sebaliknya justru mengerjakan kemaksiatan-kemaksiatan. Orang ini dikatakan oleh Allah dasaha. Dasaha, yakni dia menjatuhkan dirinya sendiri, merendahkan dirinya sendiri, dan dia menjadikan dirinya orang yang rendah dan kerdil. Wal fajir abadan khafiyal makan wa zumina al-muru'ah. Dan yang namanya asi, ahli maksiat, orang yang pendosa, selalu abadan khafiyal makan, tempatnya selalu tersembunyi, selalu tersembunyi, dirinya selalu tersembunyi, dan dia tidak memiliki muru'ah, tidak memiliki kewibawaan sama sekali. Minder, ghamidus syakhs, itu makna minder. Ghamid asyakhs, kejiwaannya buram, kejiwaannya tidak jelas. Nakisur ra's, dalam keadaan tertunduk kepalanya. Demikian keadaan pendosa, demikian keadaan asi, ahli maksiat. Malu dia, rendah dia, minder dia, dan dia dalam keadaan akhfa makanahu, selalu menyembunyikan dirinya dan selalu menyembunyikan tempatnya, tidak mau diketahui tempatnya. Famurtakibu al-fawahisha qad dassa nafsahu wa qama'aha, berarti seorang yang telah melakukan fahisyah, melakukan dosa, melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek, qad dassa nafsahu, maka dia telah merendahkan dirinya, wa qama'aha, dan telah menjatuhkan dirinya sendiri, meruntuhkan, menjatuhkan dirinya. Mustani'ul ma'ruf qad syahara nafsahu wa rafa'a, sebaliknya orang yang mengerjakan kebaikan-kebaikan, orang yang mengerjakan amalan saleh, membantu dalam amal albir,
membantu dalam amalan saleh, membantu dalam dakwah, membantu dalam sedekah. Ini semua amal bir. Bawa ke kantor aja Orang yang jeruknya. beramal dengan amalan kebaikan, syahara nafsahu wa rafa'aha. Orang itu akan mengangkat dirinya sendiri dan akan menjadikan dirinya mulia. Ikhwan fillah azakumullah, digambarkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, qala wa kanat ajwadul arab tanzilur raba wa yufa'al ard Di depan. litushhir amakinuha lil mu'tafin. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ajwadul arab, orang-orang dermawan dari kalangan Arab, orang-orang yang memang banyak membantu, banyak memberi, yang murah, mereka dalam keadaan tanzilur raba, tinggalnya di tempat-tempat yang terlihat, tempat-tempat yang tinggi. Ar-raba adalah tempat yang tinggi, atau yufa'al ard, di tempat yang agak menonjol. Kenapa? Agar diketahui tempatnya dan agar dia siap menerima al-mu'tafin. Al-mu'tafin adalah orang-orang yang ingin mendapatkan bantuan, ingin mendapatkan kebaikan daripadanya. Tamu mudah untuk datang, orang yang lewat bisa meminta bantuan. Ini namanya mu'tafin. Sengaja dia membangun rumah di tempat yang demikian, tempat yang gampang dicari, tempat yang mudah dicari, karena dia khawatir akan ada orang yang ingin minta bantuan, nanti susah nyarinya. Khonifidina azakumullah, subhanallah. Demikian keadaan ajwad al-Arab. Sebaliknya, al-litham tanzilul awlaj, orang-orang yang bakhil, pelit, kedekut, dia bikin rumah yang tersembunyi, takut didatangi tamu. Kalau dina'azakullah, perhatikan, ajwadul arab tanzilur rama wa yufa'al ard litushhar amakinuha lil mu'tafin wa tuqidun niran, bahkan kadang-kadang mereka menyalakan api di rumahnya fil lail, di malam hari, Littariqin, untuk si pejalan-pejalan malam, untuk para pejalan, para musafir di malam hari. Ikhwan fillah a'azakumullah, dulu mereka yang namanya musafir di padang pasir, mereka kalau melihat cahaya begitu gembiranya. Kalau melihat cahaya gembira. Kenapa? Karena mereka jarang mendapatkan rumah di perjalanan. Ketika melihat cahaya itu berarti ada rumah. Maka dia akan datangi, kalau bisa minta air, kalau bisa minta bantuan, kalau bisa dia begini minta begitu, atau numpang istirahat paling tidak. Khonifidina azakumullah. Maka mereka ketika di perjalanan sangat gembira kalau ada cahaya. Maka di sana orang-orang Arab terbagi menjadi dua jenis. Kalau orang yang dermawan, ajwad, ini orang-orang yang memiliki jud, dermawan, sengaja jalakan. Kalau akan dimatikan oleh keluarganya, jangan dimatikan. Kenapa? Khawatir ada orang lewat nyari bantuan akan lihat rumah kita. Kalau mati, kasihan mereka. Subhanallah, sengaja supaya terlihat. Tetapi sebaliknya, kelompok yang kedua, para bukhala, orang-orang bakhil, orang-orang penjahat, penyamun, perampok, dia akan nyari tempat yang tersembunyi. Takut dilihat oleh manusia, takut didatangi tamu, takut nanti adakan orang yang datang untuk minta bantuan. Kalau dinyalakan, jangan nyalakan, matikan lampunya. Kenapa? Nanti mereka pada datang ke sini. Dari mana kita akan beri makan mereka? Kita hartanya terbatas, makanannya terbatas, bakhil. Khairullahazakumullah, perhatikan. Kanatil litham tanzilul awlaj. Adapun para bakhil, para bukhala, mereka mencari tempat di awlaj. Awlaj itu gua-gua. Wal atrafi wal ahbam. Bagus ya. Mencari tempat di celah-celah bukit, di gua-gua, atau di ujung-ujung yang sempit, yang susah untuk dicari. Kenapa? Litakhfa amakinuha ala talibi, agar tempatnya tersembunyi, tidak bisa dicari oleh orang-orang yang mencari, dan tidak bisa didatangi oleh orang-orang yang mau membutuhkan bantuan padanya. Faulaika a'lau anfusahum wa zakruha. Maka golongan pertama tadi, dia sengaja untuk membuat orang supaya bisa minta bantuan kepadanya, Dibawa aja Bapak. tidak dituju, tidak diinginkan, tapi otomatis dia menjadi mulia dengan itu. Iya kan? Menjadi terkenal. Ketika ada orang yang perjalanan, jangan khawatir, di kilometer sekian ada rumah yang Masya Allah dia memberikan bantuan-bantuan, terkenal atau tidak terkenal? Terkenal. Tapi itu bukan Bawahnya tujuan. daging tuh Pak. Itu bukan tujuan si Jawad tadi. Orang yang dermawan tadi bukan. Dia sengaja ingin memberikan bantuan dan dia khawatir ada pejalan-pejalan yang kesusahan.
Ada musafir yang kesusahan. Tetapi mereka akhirnya a'lau anfusahum wa zakkuha. Mereka memuliakan dirinya dan mereka menjadikan dirinya suci dan yazku, berkembang sempurna. Wa haula'i, sedangkan golongan kedua tadi para bukhala, orang-orang pelit bakhil, haula'i akhfau anfusahum. Mereka menyembunyikan dirinya. Akhirnya dirinya menjadi rendah. Wadassuha, menjadi rendah rinja. Wa ansyad, disebutkan dalam sebuah syair, wa bawwaba baitaka fi ma'lamin rahibil maba'ati wal masrahi kafaita al-ufata tullab al-qira wa nabhal kilab al-mustanbihi. Jadikanlah, atau mereka menjadikan pintu rumahmu, atau jadikanlah pintu rumahmu fi ma'lamin, di tempat yang terbuka, tempat yang terlihat, rahibal maba'ah, yang mudah, wal masrah, di tempat yang lapang. Kenapa? Kafaital ufah, niscaya engkau akan bisa memberikan kecukupan kepada orang-orang yang papa, orang-orang yang butuh bantuanmu. Tulabul qira, orang-orang yang ingin dijamu, para tamu-tamu. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Dikatakan dalam syair ini, hendaklah engkau menjadikan rumahmu di tempat yang mudah dicapai oleh orang-orang yang ingin meminta bantuan kepadamu. Yani ini menunjukkan kalau seorang itu orang baik, maka dia akan menunjukkan dirinya terang-terangan ketika berbuat baik, dan dia akan memberikan kepada siapa yang membutuhkannya, dan otomatis secara tidak sengaja, secara tidak dituju, dia memuliakan dirinya, dan orang itu menjadi a'la, menjadi mulia. Fahadha qawlani masyhurani fil ayah. Berarti kita sudah membahas dua pendapat dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha. Pendapat yang kemarin dan pendapat yang barusan kita lengkapi. Wa fiha qaulun thalith, sesungguhnya ada ucapan yang ketiga. Annal ma'na khaba man dassa nafsahu ma'a salihin wa laysa minhum. Yaitu makna yang ketiga, khaba man dassa nafsahu, akan rugi, akan celaka orang yang memasukkan dirinya bersama orang-orang soleh padahal dia bukan orang soleh, mensejajarkan dirinya, menggabungkan dirinya bersama orang-orang soleh padahal dia bukan orang soleh. Demikian dikisahkan atau diucapkan oleh Al-Wahidi. Qala wa ma'na hadha, maknanya adalah annahu akhfa nafsahu fi salihin, dia menyembunyikan dirinya di tengah-tengah orang soleh padahal dia orang yang jelek, orang yang rendah, orang yang demikian dan demikian, tetapi dia menyembunyikan dirinya di tengah-tengah orang soleh sehingga tidak diketahui kalau dia adalah orang yang jelek. Yaran nas annahu minhum, manusia mengira bahwa orang ini sama seperti orang-orang soleh tadi. Wa huwa muntawin ala ghairi ma yantawi alaihi salihun, padahal dia terpisah, dia jauh terpisah jalannya dari jalannya orang-orang saleh. Wa hadza in kana haqqan fi nafsihi, kata Ibnu Qayyim, pendapat ketiga ini walaupun pada dirinya benar, artinya pendapat itu benar, orang itu akan rendah, orang yang berupaya untuk berpura-pura soleh di tengah-tengah orang soleh padahal dia orang fasik. Ini memang rendah, memang dikatakan persis akan rugi, akan celaka dia. Tetapi kata Ibnu Qayyim, lakin fi kaunihi hadzal murad bil ayati nadhar, tetapi untuk dikatakan sebagai tafsir ayat tadi fihi nadhar, yani tidak bisa diterima, masih perlu dibahas lagi. Wa inama yadkhul fil ayati bi tariqil umum, hanya saja dia masuk ke dalam ayat tadi dari sisi keumuman ayatnya. Fa innal ladzi yadussu nafsahu bil fujur, karena orang-orang yang menjatuhkan dirinya, merendahkan dirinya dengan fujur, dengan dosa-dosa, idza khalata ahlal khairi, kalau dia bergabung bersama orang-orang saleh, maka niscaya dia akan menjadi rendah di tengah-tengah orang saleh, menjadi orang yang terhina, menjadi orang yang paling jeleknya di tengah-tengah orang saleh. Wallahu taala a'lam. Qanifina azakumullah. Bab berikutnya, bab yang ke-9 dalam kitab kita Ighatsatul Lahfan adalah taharatul qalb min adranihi wa anjasih. Bab fi taharatul qalbi, bab tentang pembersihan hati dari kotoran-kotoran dan najis. Hadzal bab wa in kana dakhilan fi ma qablahu, bab ini walaupun sudah tersinggung, terkandung dalam bab yang sebelumnya,
Kama bayyana, sebagaimana kita telah jelaskan bahwa namanya zakah la tahsul illa bitaharah. Yang namanya zakah tidak akan terwujud kecuali dengan taharah. Sudah dibahas kemarin bahwasanya zakah artinya perkembangan menuju sempurna. Itu zakah. Yazku. Berkembang menjadi sempurna. Semakin baik, semakin baik, semakin baik. Dikatakan dalam pembahasan yang lalu bahwasanya zakah perkembangan menuju kesempurnaan ini tidak akan terwujud kecuali dengan taharah, kecuali dengan kebersihan hati. Kalau hatinya bersih, maka akan berkembang semakin sempurna. Tapi kalau hatinya kotor, nggak akan berkembang semakin sempurna. Berarti sudah dibahas pada kajian yang lalu pada bab sebelumnya. Walakinna afradna bidzikri li bayani ma'na taharatihi. Maka pada bab ini kami mengkhususkan sebutan tentang pembersihannya untuk menerangkan makna taharah, untuk menerangkan bagaimana mensucikan hati, membersihkan hati supaya berkembang. Wa syiddatul haja ilaih, dan untuk menerangkan betapa butuhnya seseorang untuk membersihkan hatinya, membersihkan dirinya. Wa dalalatul Qur'ani wa sunnah 'alaiha, dan dalil-dalil yang ditunjukkan dalam Quran dan sunnah seperti itu, memerintahkan untuk membersihkan diri, membersihkan hati. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Kata Allah, ya ayyuhal muddatsir, wahai yang berselimut, qum, bangunlah, fa'anzir, dan berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan Rabb kamu besarkanlah, agungkanlah, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Nanti akan dibahas apa makna pakaian di sana. Pakaianmu bersihkanlah. Ayat lainnya adalah surat Al-Maidah. Ulaika alladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Kata Allah, mereka adalah orang-orang yang tidak Allah kehendaki untuk dibersihkan hatinya. Ini orang-orang kafir, orang-orang yang menentang dakwah, adalah orang-orang yang kata Allah, Allah tidak kehendaki untuk membersihkan hati-hati mereka. Lahum fid dunya khizyun, bagi mereka di dunia ada kehinaan, walahum fil akhirati adzabun alim, dan di akhirat nanti mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Dibalas di dunia dengan khizy, kehinaan, dan dibalas di akhirat dengan adzabun azim. Wa jumhurul mufassirin min as-salaf wa man ba'dahum ala anna al-murad bi thiyabi hahuna al-qalb. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dan perlu diketahui bahwa jumhurul mufassirin, kebanyakan para ahli tafsir dari kalangan salaf dan juga dari kalangan orang-orang yang setelah mereka menyatakan bahwa yang dimaukan dengan pakaian, yang dimaukan dengan kalimat thiyab dalam Al-Muddatsir tadi adalah al-qalb, hati. Wa thiyabaka fatahhir, maknanya wa qalbaka fatahhir, pakaianmu bersihkanlah, yakni hatimu bersihkanlah, dirimu bersihkanlah. Wal murad bit taharah, kalau gitu apa yang dimaksudkan dengan taharah? Islahul a'mal wal akhlaq, perbaikan a'mal, perbaikan amalan-amalan, dan perbaikan akhlak. Itu yang dikatakan pembersihan. Khonibrina'azakumullah, dikatakan oleh Al-Wahidi rahimahullah, ikhtalafa al-mufassiruna fi ma'nahu, berselisih para ahli tafsir tentang makna ayat ini. Farawa Ata an Taus, diriwayatkan oleh Ata dari Ibnu Abbas, qala ya'ni minal ismi, kata Ibnu Abbas, bersihkannya adalah membersihkan dari dosa. Wa mimma kanatil jahiliyah tujizu, dan juga dari perkara-perkara yang biasa dilakukan oleh jahiliyah. Wa hadza qaulu Qatadah wa Mujahid, dan pendapat ini pula pendapatnya Qatadah, pendapatnya Mujahid. Qala, keduanya berkata, nafsaka fatahhirha minadz-dzunub, dirimu bersihkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, maknanya dirimu bersihkanlah, yakni jiwamu bersihkanlah, minadz-dzanbi, bersihkanlah dari dosa-dosa. Wa nahwahu qaulu Sya'bi wa Ibrahim wa Dhahhak wa Zuhri, dan yang berpendapat dengan pendapat seperti ini pula adalah Sya'bi rahimahullah, dan juga Ibrahim An-Nukhai wa Dhahhak wa Zuhri rahimahumullah wa jami'in. Qala hadzal qaul, mereka semuanya mengatakan seperti pendapat ini.
bahwa thiyab ibaratun 'anil nafs, bahwa pakaian dalam ayat ini maknanya adalah jiwa. Wal arab tukanna bi thiyabi 'anil nafs. Kalau ada yang menyatakan bukankah itu takwil, menyeret makna kepada makna lain, kita katakan tidak. Sesungguhnya kalimat thiyab di kalangan Arab, di kalangan orang-orang Arab dengan berbahasa Arab, mereka menyebut jiwa dengan thiyab. Jadi selalu atau seringkali mereka menjuluki jiwa dengan pakaian. Dan ini terlihat dalam syair-syair mereka, dalam ucapan-ucapan mereka. Seperti ucapan Syammakh dalam syairnya, ramauha bi athwabin khifafin fala tara laha syabahan illa an-na'am al-munaffari. Maka mereka dilempari oleh pakaian-pakaian dan fala tara laha, maka engkau kendaraan tadi, kuda-kuda tadi, kemiripannya kecuali na'am al-munaffar, kecuali na'am yang dilarikan atau yang di apa kalimatnya bahasa Indonesia, yang disuruh lari, yang dibikin dia syarat. Na'am adalah burung-burung unta yang cepat larinya. Ternyata makna syair ini dilemparkan dengan pakaian-pakaian ringan tadi, maknanya adalah romauha yakni ar-rikabi abdanihim, yakni mereka menunggangi kendaraan-kendaraan mereka. Artinya kuda-kuda tadi ditunggangi oleh orang-orangnya, tapi karena orangnya adalah orang-orang yang ringan dan ahli dalam menunggang kuda, maka tiba-tiba dia melesat cepat. Disebutkannya pakaian, dilempari pakaian-pakaian. Maksudnya adalah abdanihim. Demikian pula ucapan seorang penyair yang juga terkenal, Antarah menyatakan di kalimatnya, fashakaktu birrumhil asamma thiyabahu laisal karimu 'alal qata bimuharrami, yakni nafsahu. Syakaktu birrumhi, ini aku tikam dengan tombakku, dengan tombak yang tuli. Thiyabahu di sini asam maksudnya tajam. Thiyabahu pakaiannya. Apakah yang ditikam pakaiannya saja? Bukan, tetapi jiwanya. Wa qala fi riwayat al-Kalbi, disebutkan pula dalam riwayat al-Kalbi, yakni la taghdir. Dalam riwayat Kalbi disebutkan la taghdir, jangan kalian atau jangan engkau melanggar perjanjian, jangan engkau berkhianat. Fatakunu ghadiran dan nasathiyab, karena seorang pengkhianat itu qad nasathiyab, dan nasa athiyab, telah mengotori pakaiannya. Perhatikan, sudah terkenal di kalangan orang Arab bahwa orang yang pengkhianat dikatakan orang itu telah kotor pakaiannya, yakni kotor akhlaknya dengan pengkhianatan, atau kotor jiwanya dengan dosa-dosa. Dia tidak pernah memegang janji. Pengkhianat dikatakan dengan dannasat thiyab, orang yang mengotori pakaiannya. Maka makna ayat ini, kata Al-Kalbi, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah, artinya bersihkanlah dirimu, jangan berkhianat, karena pengkhianat itu telah mengotori pakaiannya sendiri. Qala Sa'id ibn Jubair, kana ar-rajul idza kana ghadiran qila, kata Ibn Jubair bahwa seseorang kalau dia berkhianat maka akan dikatakan kepadanya danasat thiyab, orang itu pakaiannya kotor, orang itu mengotori pakaiannya, atau dijuluki dengan julukan khabithus thiyab, khabith athiyab, orang ini adalah orang yang jelek pakaiannya. Wa qala Ikrimah, berkata pula Ikrimah, la talbath thawbaka ala ma'siyah, kata Ikrimah, jangan pakai pakaianmu di atas maksiat, wala ala fajrah, jangan pula pakaianmu kau pakai di atas dosa dan kezaliman. Wa rawa dzalika Ibnu Abbas, dan diriwayatkan pula yang demikian oleh Ibnu Abbas. Wahtajja biqauli syair, dan Ibnu Abbas berdalil atau memakai hujjah dengan syair untuk menunjukkan bahwa thiyab itu adalah jiwa. Beliau membacakan, wa inni bihamdillahi la thawba ghadirin labistu wala min khizyatin ataqanna'u. Aku alhamdulillah tidak memiliki pakaian ghadir yang aku pakai, dan tidak pula aku memakai tutup kepala dengan khizyah, dengan kehinaan. Yani tidak memakai pakaian yang jelek, pakaian buruk, maksudnya tidak berakhlak dengan akhlak yang jelek, tidak berkhianat. Wa hadzal ma'na arad man qala fi hadhihi al-ayah wa 'amalaka wa aslih
Maka itulah yang dimaukan oleh beberapa ahli tafsir yang berkata wa thiyabaka fatahhir, maknanya adalah amalaka fa aslih, amalanmu perbaikilah. Di sininya pakaian, kenapa tafsirnya amalanmu perbaikilah? Karena maknanya adalah jiwamu bersihkanlah. Kalau jiwamu bersihkanlah, bagaimana membersihkan jiwa? Dengan amalan saleh, dengan ketaatan-ketaatan, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa qaulu Abi Razin. Ini pula pendapatnya Abi Razin. Dalam riwayat Mansur dari Mujahid dari Abi Rawh. Wa qala As-Suddi, yuqalu lirrajul idza kana salihan. Dikatakan oleh Suddi, kalau dia saleh, orang itu akan dikatakan tahirul thiyab, orang yang bersih pakaiannya. Idza kana fajiran, kalau orang itu orang fajir, maka orang itu akan dikatakan khabithus thiyab, orang yang jelek pakaiannya. Lahumma inna Amir ibn Jahmin awdama hajjan fi thiyabi dusmin. Syair lainnya yang menunjukkan makna tadi. Lahumma inna Amir ibn Jahm, sesungguhnya Amir ibn Jahm awdama hajjan, dia berangkat menuju haji dalam pakaian dusum, dalam pakaian yang kotor. Kira-kira apa maknanya? Apakah yang dimaksud orang itu haji dalam keadaan berpakaian dengan pakaian yang belum dicuci? Bukan. Tapi dia haji dalam keadaan dia adalah orang yang zalim, orang yang jelek, orang yang berkhianat, orang yang memiliki akhlak yang buruk, orang yang dalam keadaan begitu keadaannya dia haji. Maka dikatakan awdhama hajjan fi thiyabi dusmin, sungguh dia berangkat haji dalam keadaan pakaiannya kotor. Yani annahu mutadannisun bil khataya, yani orang itu kotor dengan kesalahan-kesalahan dan dosa. Wa kama wasaful ghadir al fajir bidanasi thawb, sebagaimana orang yang berkhianat atau orang yang jelek perangainya dikatakan kotor pakaiannya. Wasafus salih, maka digambarkan pula orang saleh bitaharatus thawb, dengan kebersihan pakaian. Sebagaimana dikatakan oleh Imrul Qais, thiyabu bani Aufin tahara naqiyah, sungguh pakaiannya Bani Auf adalah pakaian yang bersih, jernih. Tahara artinya tahir, naqiyah bersih. Sungguh pakaian Bani Auf adalah pakaian-pakaian yang bersih. Apa maknanya? Apakah mereka selalu pakaiannya bersih, tidak pernah kotor? Maknanya adalah mereka memiliki perangai-perangai yang baik, memiliki sifat-sifat yang mulia. Mereka dalam keadaan orang-orang yang memiliki amalan saleh atau perbuatan-perbuatan yang baik. Yuridu annahum la yaghdirun, yang dimaukan oleh Imrul Qais bahwa mereka Bani Auf tidak mungkin berkhianat karena mereka memiliki pakaian-pakaian yang baik. Yani orang-orang yang memiliki pakaian yang suci, bersih. La yaghdirun bal yufun, mereka tidak akan berkhianat tapi mereka akan menepati janji. Wa qala al-Hasan, berkata al-Hasan menafsirkan ayat ya baka tahir, katanya khuluquka fahassinhu, akhlakmu baguskanlah. Demikian pula ucapan Qurtubi, sama seperti ini. Wa ala hadza, berarti dengan pendapat para ulama tadi semuanya dan syair-syair secara bahasa menunjukkan bahwa thiyab ibaratun 'anil khuluqi, bahwa yang namanya pakaian itu ungkapan tentang akhlak. Lianna khuluqal insan yashtamil ala ahwalihi istimal thiyabihi ala nafsihi. Karena yang namanya akhlak manusia, dia mencakup di dalamnya keadaan-keadaan yang mencakup pakaiannya ala nafsihi, pakaian atas dirinya. Yani akhlaknya itu sebagai pakaian dirinya, sehingga ketika dia berakhlak baik, dirinya akan tertutupi dengan sesuatu yang baik sehingga orang melihatnya baik. Kalau akhlaknya jelek, maka dia akan diliputi dirinya dengan kejelekan, maka akan dilihat oleh manusia jelek. Sebagaimana pakaian zahir, ketika orang berpakaian dengan pakaian bersih, kamu akan mengatakan bersihnya orang ini. Demikian pula ketika ada seorang memakai pakaian yang kotor, jelek, maka dia akan mengatakan betapa kotornya orang ini. Tetapi yang lebih daripada itu adalah pakaian jiwanya, pakaian badannya terlihat, pakaian jiwanya tidak terlihat. Apa itu pakaian jiwanya? Yaitu akhlaknya dan perangainya. Kalau dia perangainya baik, akhlaknya luhur, walaupun pakaiannya mungkin kotor karena sesuatu hal, karena dia kerja mungkin, orang itu akan mengatakan orang ini Masya Allah, orang baik.
bersih hatinya. Sebaliknya kalau orang itu ghadir, pengkhianat, zalim, fajir, asi, kemudian dia berpakaian dengan pakaian yang sangat bersihnya, apakah orang tertarik dengan pakaiannya? Tidak. Orang tidak akan tertarik dengan pakaiannya, dia akan mengatakan betapa busuknya orang ini. Kenapa? Bukankah pakaiannya bersih? Iya, tetapi akhlaknya bejat, akhlaknya sangat jeleknya, zalim, fajir, pengkhianat. Berarti yang namanya akhlak itu adalah pakaian seseorang, pakaian jiwanya. Warawal Al-Aufi an Ibn Abbas fi hadhihi al-ayah, diriwayatkan dari Al-Aufi dari Ibn Abbas tentang ayat ini. Kata Ibn Abbas, la takun thiyabaka allati talbas min maksabin ghairi tayyib. Juga dikatakan oleh Ibn Abbas, jangan engkau jadikan pakaian yang kamu pakai adalah pakaian yang diambil atau yang dihasilkan dari hasil yang haram, yang tidak baik. Berarti ini sudah kepada makna yang lain, yaitu makna zahir pakaian, pakaian hakiki. Ada makna pakaian tadi seperti yang pertama, yaitu hati, jiwa. Demikian pula makna yang zahir pakaian adalah pakaiannya. Bagaimana membersihkan pakaian? Bukan membersihkan hanya dicuci. Dicuci dari najis, na'am, diperintahkan. Ketika kalian salat, maka harus bersih pakaiannya dari najis. Tetapi yang lebih daripada itu, bersihkan pakaianmu, kata Ibn Abbas, maknanya pakaianmu jangan dari hasil yang haram. Jangan dari hasil yang haram. Jangan dari hasil curian, hasil riba, hasil menipu, atau hasil-hasil yang haram. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Orang yang berdoa kemudian doanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, anna yustajabu lahu, bagaimana akan dikabulkan? Kenapa? Karena malbasuhu haram. Di antaranya, di samping makanannya haram, wa ghudhiya bil haram, disebutkan pula di sana malbasuhu, pakaian yang dipakainya dari yang haram. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Berarti ayat ini mencakup pula makna tersebut. Wal ma'na tahhirha min an takuna maghsubah. Bersihkan pakaianmu, jangan dari ghasab. Jangan dari ghasab. Mengambil pakaian temannya, mengambil pakaian orang lain tanpa izin, itu ghasab. Dan ini sering terjadi di pondok-pondok pesantren. Pakaiannya fulan tiba-tiba dipakai oleh fulan. Pakaiannya temannya tiba-tiba dipakai karena malas cuci. Malas mencuci, malas membersihkan, akhirnya ngambil punya orang lain. Itu maghsubah. Maka dikatakan tahirha, bersihkan pakaianmu, wa thiyabaka fatahhir, maknanya jadikan pakaianmu jangan pakaian yang haram, jangan dari hasil yang haram, jangan pula pakaian yang maghsubah, pakaian hasil mengambil punya orang lain. Au min majhin la yahillu ittikhaduha minhu, atau dari bahan yang tidak dihalalkan, seperti pakaian sutra buat laki-laki, tidak halal. Wa ruwiya an Sa'id bin Jubair, wa qalbaka wa niyyataka fatahhir. Diriwayatkan pula dari Ibnu Jubair, dan hatimu, niatmu bersihkanlah. Wa qala Ibnu Abbas dalam riwayat lain, athiyab al-libas yuqal al-qalb wa ala hadha yunshid. Dengan ini disebutkan fasulla thiyabi min thiyabika tansuli. Qul inna a'azakumullah. Disebutkan beberapa tafsir dari wathiyabaka fatahhir, yang sebagian besarnya menafsirkan maknanya adalah jiwamu bersihkanlah atau hatimu bersihkanlah. Dan ini wajhul istishhad, ini sisi pendalilan dari pembahasan kita, bahwa kalau hati ingin menjadi lebih sempurna, menjadi hati yang jernih, menjadi hati yang berkembang semakin sempurna, hendaklah bersihkan hati tersebut. Dan ini perintah Allah dalam Al-Quran, wathiyabaka fatahhir, ini bersihkan hatimu, bersihkan jiwamu. Walaupun termasuk di dalamnya membersihkan pakaian-pakaian zahir, walaupun termasuk di dalamnya membersihkan pakaian-pakaian hakiki, bersihkan dari najis, dan juga bersihkan pakaianmu jangan dari yang haram, jangan dari sutra yang haram buat laki-laki, jangan pula dari hasil rampasan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini pun termasuk di dalamnya, karena ini adalah akhlak yang mulia yang sekaligus membersihkan jiwanya. Karena dia bersihkan dirinya, bersihkan pakaiannya dari yang haram, maka jiwanya akan ikut menjadi bersih. Wallahu ta'ala alam. Kita akan lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang biidznillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Siar menyiarkan dakwah Islam yang indah dan mudah, melantulkan suara-suara indah dari Murattal Quraniyah 91,8 FM
Radio Indah Siar, siaran dakwah indah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7